Kena tipu, makanya itu yang pertama kan Yang 50 pertama juta. tadi ya. 2013 300 juta. Kena lagi. 2016 hampir 1 M. What? Image TV bersama Reza Lucky in the Sky. Dan ada Bang Haji juga di sini pastinya seperti biasa. Oke, kita mau ngobrol sama teman ngobrol kita kali ini yang jelas kita di Image TV selalu mendatangkan sesuatu yang sangat spesial, Haji. Iya, dan kita selalu berusaha siapapun yang kesini tuh orang yang keren pastinya. Orang yang rata-rata punya value di Iya, edukasi. yang bisa memberikan kita motivasi Benar. dan inspirasi. Dan kali ini kita kedatangan anak muda spesial, Ricky Hartono Putra, Seko. Sepertinya satu kota Mataram bahkan NTB kenal. Jadi kalau ente lewat di catur warga itu paling besar cuy, warna hijau. Oh iya. Ibunya Ricky, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap. Wah, kita di bawah Five Spice motivasi nih. Cuy. Udah kelihatan ya auranya udah Iya. terasa banget. Apa kabar bro? Udah lama gak ketemu? Iya, lama banget. Sehat ya. Jadi gini Ji, jadi pertama-tama dulu banget ketika smartphone lagi benar-benar booming ya kan. Iya. Kalau nggak salah dulu BlackBerry pertama. BlackBerry dulu, iya, BB. ya kan, BB, terus muncul beberapa platform Android kan, Ya. terus langsung meledak aja tepatnya ini. Iya kan? Jadi kita tuh ngeliat kayak, wow, ini orang pasti orang kerat banget ya kalau udah punya usaha smartphone kayak begini. Tapi kenapa sih, Rick? Kenapa lo harus buka smartphone gitu loh? Ya pas itu ada peluang sih. Jadi peluang memang saya dulu memang dari SMP sebetulnya udah jualan. Jadi anggapnya apa ya? Jadi pas SMP itu kan emang uang belanja saya beli motor, beli HP Sendiri terus ya dari sendiri. Jadi anggapnya dari tabungan dulu pas SMA itu masih ingat cuman 5.000 uang belanja per hari. Berarti kan kalau satu bulan cuma 150.000 kan? Iya. Terus habis itu gimana caranya bisa dapat lebih supaya bisa beli motor sendiri, bisa beli laptop sendiri saat itu. Akhirnya dulu pas SMP pernah jualan Oki Jelly Drink. Jadi pas saya contoh kalau ada acara Penunda sekolah, lapar ya jadi pas ada acara sekolah nih, misalnya ada ulang tahun sekolah kan ada 3 hari full, ada acara 2 hari full. Nah itu saya jualan Oki Jelly. Pas itu modalnya cuma 24.000 per dus, tapi dapatnya bisa satu dus kan kita bisa jual anggapannya 50.000, 2 kali lipat lah. Iya. Jadi anggapannya pas hari bisa laku 8 dus sampai 8 dus. Berarti kan anggapannya 25.000 kali 26.000 kali 8 kurang lebih hampir 200.000 kan. Waduh. Per hari dapatnya. Gila. Berarti satu hari uang belanja ya 1 bulan lebih malah. Kayak. Baru mulai kita udah dijak ngitung nih. Ya itulah makanya. Berarti Keren banget. dari kecil dia udah doyan bisnis. Iya, bakatnya Kecil pun udah memang, banyak, dari udah kecil kelihatan. Dulu main kelereng gitu. Kelereng juga kalau menang kumpulin terus jualin. Kalau boleh tahu dulu sekolahnya di mana? Dulu SD saya di SD 41 Mataram. Yang di Taman Indah. Iya, Taman Indah. SMP 2 Mataram. SMP 2. SMP-nya artis nih. SMA-nya SMA 5. Semala. Oh. Semala sama Oki berarti. Ya, oke. Oki ya. Oke, Abah. Iya. Oke. Jualannya Oki jadi punya teman Oki. Tapi begini, Rick. Gue kadang-kadang penasaran gitu kan. Iya. Bagaimana lu bisa lihat peluang untuk jual smartphone di Mataram? Dulu Iya. BlackBerry sih. Jadi anggapannya BlackBerry kan saya pakai BlackBerry terus habis itu lihat teman-teman kan karena tahu saya senang bisnis jadi bilang, "Rick ada jual HP BlackBerry enggak?" Dulu masih HP jadi BlackBerry apapun itu pasti nanya gitu ya? Ya, jadi nanya dulu sebetulnya palu gada. Jadi pas saya SMA itu palu gada teman yang butuhin apa? Kayak dulu zamannya Jamonol masih iya. Power Balance. Power balance. Power Balance tuh paling enak Power sekali. Balance. Jadi enggak apa Power Balance dulu dapat pertama dapat masih mahal harganya bisa 200, 100. Itu modalnya masih tinggi sih 50 ribuan. Terus belakangan ada yang channel dapat channel yang original cuma 20.000 jualnya 300.000. Wow. Jadi keuntungan itu gila banget. Itu 20.000 ngambilnya banyak gitu, harus banyak gitu. Harus banyak. Enggak juga banyak, minimal 10 udah bisa. Wow. Tapi kan dia ternyata dulu makanya itu harus kita edukasi juga. Jadi edukasinya kalau power balance kan seimbangan. Iya. Padahal yang penting ada unsur besinya bisa seimbang apapun itu. Kayak minuman nih, Nah, kayak itu minuman yang- ada minuman yang enggak saya sebut mereknya. Dia bilang, "Oh, bisa seimbang walaupun ditarik emang gitu." Yang penting ada unsur besinya, pasti walaupun dia enggak bisa. Oh gitu. Berarti ada rahasia. Ada rahasianya, triknya lah bisa dibilang. Jadi ada satu triknya. hal yang di awal ini yang bisa saya tangkap itu yang dilihat baik oleh Bro Ricky ini adalah channel ya.
link. Pintar-pintar nyari channel gitu. Nyari itu betul. Tapi kita pertama emang harus baca peluang. Iya. Ada peluang terus nyari channel. Action setelah itu baru kita pelan-pelan nyari channel. Channel itu pasti, apalagi sekarang luar biasa, kita buka marketplace, semua channel ada lah. Tergantung kita. Mereka juga show off sekarang kan. Iya. Artinya sebegini sih bro ya. Kalau lu sendiri karena memang jiwa bisnisnya udah dari kecil ya. Jadi artinya kan lu tidak serta-merta merupakan sebuah knowledge ya kan. Ilmu-ilmu bagaimana menjadi entrepreneur gitu kan. Iya, betul. Atau memang ada nurun dari orang tua, atau orang tua memang seorang entrepreneur juga sehingga memang ada darah mengalir sehingga. Iya, biasanya bakat itu emang dari ini ya. Karena sering lihat mungkin gitu orang tua. Kalau orang tua sih memang entrepreneur juga, jualan juga. Tapi emang saya dari kecil emang cita-citanya jadi pengusaha. Ya, dari kecil ingin jadi pengusaha. Jadi emang dulu pas kuliah pun saya pertama keterima di Brawijaya. Itu pertama angkatan bisnis internasional. Tapi memang pas itu 2010 2011 2010 lulus 2010 mau kuliah, pilih antara mau kuliah langsung atau kuliah sambil bisnis. Jadi akhirnya mutusin kuliah sambil bisnis. Jadi akhirnya ambil di Brawijaya. Kebetulan juga pas itu ada kakak misan yang jaga ibu. Jadi kan bapak udah 2004 meninggal. Jadi emang udah anak yatim dari SMP. Dari SMP. Jadi ibu single factor. Jadi benar-benar harus bisa banggain orang tua lah. Bisa dibilang kayak berarti gitu. Perjuangan lu, memang semua orang sukses itu rata-rata ada sesuatu. Behind the guy. Jadi kayak keterbatasan itu adalah motivasi terbesar sih sebenarnya. Kayak Ziggy kemarin punya anjing gila kan. Dia anjing gilanya diremehin. Ketika diremehin dia akan terus membuktikan. Betul. Itu yang makanya sesuatu yang kita harus buktiin gitu. Iya, justru yang di zona nyaman yang malah rawan. Malah rawan. Tapi gini, bro. Jadi mungkin gue pernah dengar selentingan-selentingan yang mengatakan begini. Lu kalau misal jual HP emang bisa kaya gitu. Jual HP bisa banyak banget kan. Sekarang kayak misalnya contoh kalau orang bilang mau jualan apapun itu sebetulnya bisa kaya. Itu kaya, sukses atau enggaknya itu tergantung diri kita sendiri sih. Bagaimana cara kita lu sendiri mengembangin? Bagaimana cara lu sendiri melihat peluang sehingga ini bisa menciptakan pundi-pundi rupiah di saat kompetitor udah mulai banyak, apalagi di tahun ini nih? Harus selalu inovasi. Kompetitor mulai banyak. Pertama inovasi, terus habis itu konsisten. Itu yang paling penting karena anggapannya rezeki itu udah diatur sih menurut saya, tapi dengan catatan kita juga harus usaha. Nyari. Kadang kan masa ada beberapa juga kompetitor yang udah redup, ada yang udah sampai mati pun banyak gitu loh. Karena emang dia tidak siap dengan tantangan yang ada. Karena sekarang kan bukan 1-2 counter, bahkan ratusan counter yang ada dengan pembeli yang tetap. Gimana cara kita promosi, gimana cara kita memenangkan pasar dan lain-lain itu harus. Iya, soalnya orang-orang kan juga pasti punya berlomba-lomba ngasih ini ya, promo, ngasih inovasi gitu. Iya. Dan yang saya mau tanyakan lagi nih, jadi dari awal itu kan nggak lancar-lancar aja kan? Betul, Bang. Pasti ada tantangannya gitu. Nah, biasanya buat teman-teman yang juga mau mulai usaha nih, biasanya ada tantangan itu, ada orang yang tiba-tiba sekali dapat tantangan, dapat ujian udah kayak nggak bakat jualan gitu. Itu gimana nyikapinya atau pernah nggak ngerasain itu kayak gitu? Sering banget, tapi maksudnya gini. Jadi itulah bedanya anggapannya kita pembisnis, pengusaha sama pekerja. Jadi kenapa pembisnis itu yang paling kuat itu adalah harus mentalnya, harus mental baja. Saya bilang kayak gitu kenapa? Dulu pertama kali saya usaha itu 2011 itu saya ngumpulin uang sampai 50 juta itu setengah mati, dan ada uang orang lagi malah di sana 50 juta terus tiba-tiba 50 juta tuh hangus dalam sekejap. Bos besar saya tuh kena tipu sama ada bosnya juga gitu, ada satu customernya yang besar pengambilannya, dia kabur. Jadi uang saya pun nggak bisa dibalikin yang 50 juta. Itu yang pertama kali 2011. Tapi itu nggak bikin nyerah ya? Nggak bikin nyerah. Itu saya pertama itu 3 hari saya diam di kamar, terus habis itu saya bilang hari kedua ibu saya bilang, kenapa kamu diam di kamar? Cerita kalau ada masalah. Akhirnya hari kedua saya baru cerita ke ibu, jadi saya kena tipu 50 juta. Terus habis itu dia bilang, ya udah mama modalin. Saya bilang, kalau saya dimodalin sama orang tua bisa aja, tapi saya pengen dari benar-benar hasil jerih payah saya sendiri. Akhirnya saya pilihannya cuma satu, di saat saya di situ sampai di situ, atau saya mau lanjut bisa sampai sekarang. Akhirnya saya bilang, saya masih punya mimpi yang besar, mimpi saya bukan sampai sini. Jadi saya lanjut lagi, saya buka lagi dari modal 0.
Dan saya modal nol, saya bilang sama teman-teman mau beli HP ya inden dulu DP dulu. Iya, PO lah, ya. pre-order bisa dibilang. Dulu tuh udah saya terapin, jadi anggapannya orang mau beli HP harga 3 juta, ya saya bilang 3 juta dulu dah. Kalau dulu biasa pas sudah ada modal dan 1 juta enggak apa-apa. Kalau ini full, tapi karena trust orang percaya jadi orang berani. Iya, karena percaya, karena pasti ada resiko juga kan di situ kan. Betul. Iya. Jadi orang itu bangun bisnis itu paling penting bangun trust. Iya, Nah, betul. jadi setelah Trust. itu 2011 terus 2013 berlanjut buka konter pertama 2011 di rumah, garasi rumah. Karyawan siapa? Sendiri. Wow. Akhirnya ada sama adik Misan juga jadiin karyawan, pertama jadi 2 konter, terus akhirnya bisa beli ruko yang di sekarang. Yang sekarang. Oh, sebelumnya di garasi rumah Taman di Indah. Betul, Oh, di Blackberry, iya, di Taman iya. Indah. Artinya gini, Bro Ricky. Kalau kita bicara pesimis, semangat dan pesimis itu kan dua hal yang berbeda ya. Iya, betul. Jadi begitu kita bicarakan sebuah bisnis, artinya ada sesuatu hal yang membuat anak muda kadang down itu pesimis tentang modal. Karena banyak di antara mereka yang mempunyai ide-ide besar dan brilian. Betul. Tapi mereka tersandung modal. Tapi begitu gue dengar cerita lu nih, wow, ternyata ada cara yang Ada sederhana. solusi gitu. Iya. Ya benar. Jadi anak-anak muda itu punya bisnis tapi punya ide, Iya. cuman diem gitu. Iya, Kenapa kendalanya nggak di dilanjutin? modal. Nggak ada modal, bro. Iya, berarti ketika gue dengar itu barusan, PO, berarti lu bisa dikatakan PO dulu. PO dulu malah. Iya. Jadi orang order barang, dan itu juga untungnya dulu zaman BlackBerry itu bukan dikit, minimal tuh 500.000 per HP. Wah. Itu pun orang mau gitu. Iya. Makanya Karena udah punya trust sendiri jadi ya. kita branding diri kita harus yang positif lah bisa dibilang. Berarti lu mulai dari mana nih bisnis ini? Dari teman-teman kah atau Dari teman-teman baru? Dari teman-teman sekolah dulu, terus habis itu pas saya kan masih habis lulus SMA masih adik-adik kelas, banyak dari situ masih banyak komunikasi sama adik-adik kelas, jadi tetap dia promosiin juga, jadi dari mulut ke mulut sebetulnya. Sempat ini nggak memulai bisnis dengan bank nggak? Bank itu dulu pernah pas pertama kali beli ruko, pakai bank, modal KPR. Mantap. Jadi pas itu saya bilang mau nggak mau harus beraniin untuk keluar. Nah, jadi kayak yang kayak gitu pakai bank itu recommended nggak buat teman-teman? Kalau sekarang saya di posisi sekarang saya bilang kalau bisa jangan pakai bank. Kenapa seperti itu? Ini banyak yang galau soalnya nih, Mas Rizky. Kenapa seperti itu saya bilang karena sekarang tuh sebetulnya bisnis tuh tanpa modal tuh banyak dan investor tuh banyak sekali dimanapun. Karena gini, Tapi memang gini, saya tekanin investor tuh tidak gampang dicari. Tapi ketika kalau udah level up, ketika kejalanin di bisnis dengan serius, otomatis investor tuh datang sendiri. Oke. Karena gini, Rick, banyak banget orang-orang ketika mendengar kata investor ya kan, mendengar kata investor langsung takutnya diserang MLM, tau gak sih? Karena sekarang udah traumatisnya karena banyak bisnis yang bodong gitu kan. Jadi yang mulai ngajar dapat penghasilan tapi ujung-ujungnya karena tipu banyak juga. banget sekarang yang tadinya udah ikut korban-korbannya mulai banyak kelihatan sih. Yang lokal pun banyak kan? Iya, yang lokal pun banyak gitu. Sempat ramai kan kemarin. Pertanyaan gue adalah lu sering kena tipu atau pernah kena tipu atau tidak pernah kena tipu? Kena tipu, makanya itu yang pertama kan 50 juta, 2013 300 juta, Kena lagi 2016 hampir 1 M. What? Terus yang terakhir 2016. Ini kalau orang nggak kuat mental udah deh kayaknya bukan passion gue gitu. Namanya bisnis tuh betul-betul sih tantangannya luar biasa. 1 M usia berapa, Bro? Usia pas itu 2016 kalau salah 24 tahun. Ya 23 24. 24 masih ke pantai gue. 23 24 udah pernah. Tapi gini sebenarnya, Rik, banyak sebenarnya bisnis yang bisa menghasilkan cuan lebih besar dari bisnis smartphone. Kenapa harus smartphone? Apa yang mentengari lu tetap kekeh di smartphone? Kenapa enggak? Oke, tar dulu deh kayaknya ini kan umur tadi 24 kan ya. Nanti dijawab ya yang ini. Itu buat nguatin mental di umur segitu dengan ketipu sekian banyak itu gimana ya? Karena satu, ya itu makanya teman-teman kalau mau pingin bisnis yang pertama kali dilurusin tuh niatnya. Niat ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena niat saya awal bisnis tuh pengen banyak bisa membantu orang lain. Makanya saya 2016 itu saat ketipu itu saya dirikan rumah tahfiz. Terus habis saya Ricky Foundation. Jadi benar-benar ini bukan saya lihat itu karena saya bilang pasti kalau saya ada tantangan, ada rintangan yang menghambat tuh saya bilang berarti saya kurang sedekah positifnya. Wow. Kayak gitu. Jadi anggap mindset saya kembalikan ke diri sendiri aja gitu ya. Jadi anggap mindset saya yakin sekarang kayak misalnya sekarang kelihatan banget bahwa
orang bilang ada 3 investasi terbaik di dunia, yaitu emas, properti, saham. Tapi buktinya apa? Emas 2014 sampai anjlok betul-betul. Sekarang sampai harga sekarang pun stabil masih. Itu berapa tahun? 2018, 2019 masih minus. Itu dari harga awal 2014. Berarti kan 5 tahun enggak ada penaikan. Saham benar-benar anjlok. Kemarin sampai sahamnya BRI, BCA pun yang enggak pernah anjlok itu anjlok. Terus habis itu properti sekarang tidur. Kenapa saya bilang tidur? Karena anggapnya saya orang mau beli properti dengan harga tahun 2014 pun atau 2013 pun orang mikir. Iya benar. Itu. Yang nomor 4 lah sebetulnya yang paling bagus, yaitu sedekah. Wow. Nah, saya bilang saya yakin kalau kita memberi pasti diberi lebih. Kita dapat kultum. Betul. Jadi anggapannya karena itu bukan Islam ya, tapi semua agama pasti. Karena hukum alam, betul. Filantropi. Iya. Oke, tadi ada pertanyaan yang belum bisa dijawab yang masih gue penasaran gitu kan. Tadi kenapa smartphone? Iya, kenapa smartphone gitu kan? Padahal banyak bisnis-bisnis yang let's say katakan akan menghasilkan lebih banyak cuan daripada smartphone. Karena saya udah palu gada tuh. Betul. Jadi emang kenapa saya fokus ke smartphone? Karena saya pertama udah anggap enggak udah pasar tidak sehat dan lain-lain, tapi ada beberapa brand yang menawarkan masih cuan dan memang dia persaingan secara sehat. Harga tidak hancur harga dan lain-lain, makanya masih tetap di bisnis smartphone. Dan saya memang yakin, saya punya mimpi bahwa Ricky Smartphone saya bisa go public. Iya, soalnya orang kenal Ricky di Lombok ini pasti Ricky Smartphone. Iya benar. Iya, bukan Ricky Hartono. Jadi orang, makanya itulah self branding yang lu bangun kan kuat banget bro. Brandingnya artinya begini, ketika orang nanya gue ini, Reza, oh si penyiar ya, oh si guide ya, Aji, oh si ini ya guru lah guru gitu. Ya. Ricky Smartphone ya. Jadi orang sudah kenal. Ricky deh gitu. Iya benar. Orang tuh nggak nanya lagi Ricky yang mana. Seberat apa lu bangun branding, bro? Perjuangan bangun branding itu enggak mudah sih, tapi memang harus. Kenapa saya bilang bangun branding? Yang paling penting kalau bangun branding adalah konsistensi sih. Karena saya sendiri pun anggapannya di dunia bisnis itu bisa bilang stuck tuh mungkin sekitar 2-3 tahun belakangan. Kenapa saya bilang stuck? Saya fokusnya bukan ke bisnis, tapi makanya saya bilang kalau bisa bisnis jangan sampai menggunakan bank kalau bisa. Karena apa? Karena sekarang ada di dalam Islam sendiri ada namanya riba. Nah, riba itu lebih yang kepanya dosa yang tidak kelihatan tapi paling besar. Serem efeknya. Nah, itulah makanya saya 3 tahun ini saya benerin itu. Alhamdulillah sekarang saya mulai fokus lagi ke bisnis. Jadi saya alhamdulillah, tapi selama perjalanan itu Allah tuh mungkin sayang sekali sama saya. Jadi anggapnya umroh bisa hampir tiap tahun saya bisa laksanakan umroh tiap tahun pas Lebaran juga di Mekah kayak gitu. Tapi tahun ini kan karena Covid pandemi. Terus habis itu yang kedua saya juga yaitu bangun relasi. Bangun relasi itu paling penting setelah kamu udah punya power di bisnis. Maksudnya bisnis sudah jalan, harus jalan ke relasi. Makanya saya sekarang jadi ketua HIPMI Mataram, terus habis itu ketua di HIPSI NTB, terus habis itu sekretaris bendahara di Japnas juga NTB, sama saya juga ada di TDA, saya juga trainer juga di TDA ya. Berarti gini Rick, bicara soal masalah riba adanya, berat ini cukup berat. Berarti ketika lu bicara riba, berarti ini ngajak masyarakat penonton kita untuk hijrah berarti ada plus minus bagaimana bisnis dibangun dengan bank dan non bank. Iya. Riba hijrah di dalam bidang ekonomi minimal gitu. Tapi saya kalau masalah riba memang sensitif sih. Sensitif. Jadi kalau anak muda enggak usah bahas itu dulu. Nanti kalau misalnya gini, misalnya teman-teman mau belajar bisnis, saya lagi buat saya mau aktifin platform yang saya dulu pernah buat yaitu rikimall.com. Jadi rikimall.com teman-teman yang mau belajar bisnis, misalnya ada yang misalnya enggak punya modal tapi enggak punya ide pun masih bisa saya ajar di situ. Nanti saya buat di atas Ricky Smartphone, rencana saya buat anggapannya coworking class. Jadi coworking class itu untuk Ricky Mall khusus. Jadi anggapannya teman-teman yang punya mungkin online shop yang udah jalan bisa jadi marketplace rikimall.com. Jadi anggapan mau jual apa kayak Shopee-nya Lombok, Shopee Tokopedia-nya Lombok. Kayak gitu. Tapi kalau dia pun enggak punya modal, dia pun enggak punya link, nanti saya ajarin dari awal. Mantap. Sama-sama bangun. Buat kalian semua belajar nih di sini. Yang mau jadi pengusaha secara tanpa modal, tanpa ada ide pun bisa. Yang penting ada niat. Berarti lu orangnya open mind dalam arti enggak pelit ilmu ya, Bro ya? Iya. Karena saya bilang kita hidup untuk supaya bisa bermanfaat sih sebetulnya. Serius sebanyak-banyaknya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Berarti terutama keluarga sendiri sih. Berarti kalau ada nanti yang minta, Mas Rik boleh nggak di coaching bisnisnya?
Sekarang juga udah ada sih yang coaching. Saya pun ada coach juga. Oh gitu. Wah, berarti salur menyalurkan ilmu. Iya, jadi ilmu itu makin berkah, makin dibagi gitu. Karena namanya bisnis, pengalaman saya sendiri emang kalau tanpa ada yang pelatih bisa dibilang sama kayak kita main basket, main bola, kalau ada pelatih ya tidak bakalan bisa. Cristiano Ronaldo aja yang udah jadi bintang pasti punya pelatih, coach. Berarti klimaks ilmunya nggak sampai sana. Iya, karena ya namanya bisnis itu sama kayak namanya main bola, main basket. Tergantung dengan pengalaman kita. Pengalaman itu tidak bisa diragukan lah. Berarti cara menemukan coach terbaik menurut lo gimana, bro? Kalau menemukan coach sih kita ya kan banyak sekarang ada kayak apa pelatih bisnis. Kita bisa ya kita salah satu kita ikutin seminarnya, ikutin workshopnya. Kalau kita cocok sama kita ya kita pakai. Tapi memang sekarang bayaran coach ya rata-rata di atas 15 juta lah per bulan. Ini orang-orang yang baru bisa jualan online keripik singkong nih sakit otak. Tapi kalau saya memang saya bangun bisnis ya. Jadi teman-teman yang coach emang makanya saya dari awal karena apa? Karena nanti saya nggak ambil saya nggak minta di awal. Jadi saya mungkin nanam saham misalnya contoh buat bisnis, bagi hasil. Jadi sistemnya syariah. Kayak gitu. Jadi anggapannya dianya untung, sayanya juga dapat keuntungan. Tidak ada dirugikan gitu ya. Iya, betul. Jadi tadi kan Bro Ricky kan bilang mau nge-coach teman-teman yang masih mau berusaha kan. Iya, benar. Nah, ini kan kayak mau menciptakan misalnya ada mereka ternyata yang sukanya di smartphone gitu. Ini kan artinya menciptakan saingan. Itu gimana? Saya malah takut ada saingan gitu. Buat sekarang saya mau aktifin lagi. Jadi anggapannya aktifin dalam arti gini. Jadi saya aktifin di Ricky Mall itu namanya Air Agents, sistem reseller. Ricky Agen lah bisa dibilang. Itu sistem reseller. Dan dulu sempat vakum yang saya bilang 2-3 tahun ini vakum. Nah sekarang saya mau aktifin lagi. Jadi benar-benar siapapun yang mau bisnis handphone di sana ada. Jadi dengan modal yang dengan harga yang kompetitif lah bisa dibilang. Dan dia masih untungnya masih luar biasa banyak. Jadi maksudnya teman-teman yang baru mulai misalnya di bidang smartphone itu di keep terus gitu, jadi biar kerjasama gitu. Iya, jadi mereka nggak jauh-jauh nyari barang channel lain gitu ya. Jadi saya adain barang, jadi dia tidak perlu stok barang. Jadi dia cuma lihat buka website, buka aplikasi di HP-nya. Ada nanti kalau dia masuk jadi agen ada ID agen. ID agen lah dia masuk otomatis kelihatan harga agennya berapa. Selain dapat harga potongan, dia juga bisa ngumpulin poin, bisa dapat mobil, umroh dan lain-lain. Berarti ini inovasi yang salah satu yang lo lakuin selama ini untuk terus bertahan di betul. Dan inovasi ini memang sebetulnya lagi baru saya jalanin sih, mulai lagi. Padahal 2017 sudah dibangun tapi stuck 3 tahun lah, 2-3 tahun ini. Dan sekarang benar-benar saya anggapannya walaupun saya udah punya semuanya, tapi saya bilang saya mulai dari nol lagi lah. Karena jadi, itu yang tadi Mas bilang, Bro bilang yang paling sulit itu emang di posisi nyaman. Iya benar. Jadi kayak gitu jadi kayak kita punya usaha tapi bisa melebar gitu. Maksudnya melebar tuh memberikan manfaat ke orang-orang gitu. Di skill up juga bahasanya. Jadi orang-orang tuh kayak di training juga gitu ya. Usia 28 sekarang ini yang belum tercapai apa aja sih? Masih banyak sih sebetulnya. Jadi emang saya dulu 2017 tuh udah goals saya banyak sekali, tapi emang pending gara-gara emang enggak fokus. Makanya sekarang udah mulai fokusin lagi ke goals hidup apa. Jadi benar-benar lagi menata ulang lah bisa dibilang. Jadi boleh di-share nggak goalsnya yang udah terwujud itu apa aja dulu sih? Gini ya, saya bilang 2013 saya itu kebobolan. Tapi saya punya goals tahun itu adalah bisa umroh 1 bulan di bulan puasa. Padahal saya tidak lagi posisi minus. Akhirnya saya bilang Allah kasih jalan, saya bantu jualin rukonya ibu. Dari fee-nya itulah saya bisa umroh 1 bulan full. Nah di umroh tuh saya punya goals sekeluarga tuh. Enggak sendiri Pak. Sendiri. 2013 sendiri. Belum nikah. Betul. 2013 sendiri dan saya punya goals. Jadi saya bawa goals saya tuh ke sana. Jadi anggapan saya tulis mimpi saya itu apa. Salah satunya saya punya mimpi, saya ingin punya omset dulu 2014 tuh saya bilang saya ingin punya omset 1 miliar per bulan. 2013 tuh. Makanya yang kedua saya ingin punya 10 ruko. Terus yang ketiga saya ingin punya tanah 1 hektar. Terus habis itu yang keempat saya pingin setiap Ramadan saya bisa umroh minimal 1 tahun sekali. Dan alhamdulillah itu saya pulang itu bulan bulan Juli. Bulan Juli akhirnya saya bisa beli ruko sebelah padahal kondisi minus tuh. Ruko yang sebelah tempat tuh yang sekarang
beli sebelahnya lagi. Padahal itu orangnya nggak mau lepas, maunya dua-duanya karena satu orang punya dua-duanya. Tapi nggak mau dia jual satu. Terus pas 1 minggu setelah umroh, dia nelpon, Rick ambillah ruko saya satu. Kalau enggak karena yang di atas sama betul. Makanya saya bilang, kayaknya satu, saya renovasi itu bulan Oktober full tutup sampai melebar karena ketipu juga sama kontraktornya. Jadi sampai November pun masih tutup. Awal Desember buka, saya promosi besar-besaran dari omset 300 juta. Terus Desember full pas cuma 2 cabang. Jadi cabang-cabang banyak tutup, jadi tinggal 2 cabang yang di Mataram sama Lombok Timur pas itu. Akhirnya 2013. Terus habis itu omsetnya menakjubkan sih, lebih dari 1M. Langsung saya sujud syukur, benar-benar kalau Allah berkehendak, kita punya mindset benar, insya Allah yakin omset pasti bisa. Net bukan bruto ya? Omset kotor itu. Kotor. Omset ya benar. Omset. Jadi kalau beda. Jadi kalau gue lihat ya, jadi kayak ada hikmah gitu dari kesabaran gitu. Maksudnya ada yang hilang, pasti akan diganti gitu. Biasanya kan sering kan orang bilang, apalagi di dalam Islam kan, jadi kalau yang hilang itu kita anggap sebagai tolak bala ya kayak gitu ya. Jadi kayak sedekah gitu kan. Diikhlasin aja gitu. Tapi orang kadang-kadang susah juga ikhlas. Nah, kalau 1 miliar. Itu bedanya orang-orang sama Ricky. Makanya saya bilang, sampai istri saya pernah bilang gitu. Saya heran sama harusnya kalau dihitung-hitung kamu udah bangkrut dia bilang. Tapi mungkin karena Allah tuh sayang lihat kamu tuh sabar, ikhlas dalam dijatuhin sama teman sendiri sama sama orang lain tapi tetap bangkit, tetap ikhlas positif aja gitu. Jadi mungkin gara-gara itu Allah kasih rezeki tetap alhamdulillah. Berarti di balik kesuksesan lu sekarang berarti ada istri yang mensupport besar ya. Di balik lelaki sukses pasti ada perempuan yang hebat di belakang. Ibu dan istri dan istri. Oke, support sebesar apa yang diberikan oleh istri kadang-kadang ketika biasanya kan ada masa-masa di mana lu jatuh, ada masa-masa di mana lu bangkit. Istri tidak pernah menjatuhkan mental saya sih. Dia selalu bilang saya hebat walaupun saya lagi jatuh, walaupun saya lagi kondisi salah pun dia bilang tetap support kamu hebat dari yang lain gitu lah anggapannya. Jadi untuk memotivasi saya supaya tetap bisa bergerak. Intinya dia harus saya itu bergerak positif lah, berpikir positif. Satu kriteria zakat. Jadi pengen nikah nih. Dan kalau pasangan itu pasti saling melengkapi kita sih. Itu bedanya. Makanya saya bilang awal mula kehidupan tuh mungkin setelah nikah. Awal mula kehidupan itu setelah nikah. Jadi ada orang bilang gini ya, yang pacaran misalnya, semoga kita berakhir di pelaminan katanya. Tiba-tiba begitu menikah berakhir. Iya benar. Jadi kayak gitu ya. Maksudnya pasangan itu kan nggak mesti harus sama ya. Iya. Jadi harus berbeda Za. Jadi karena beda itulah satu yin satu yang ya istilahnya kayak gitu ya. Ricky ya di usia 28 ke 30 ya, lu udah ngerasa sukses belum sih? Kalau bilang sukses namanya beda-beda atau alat ukur sih. Tapi saya merasa syukur itu udah pasti. Syukur udah pasti. Karena ketika kita bersyukur pasti Allah akan menambahkan sesuatu kita. Tapi kalau dibilang puas belum, tapi dibilang cukup alhamdulillah. Syukur itu pasti harus. Kalau puas itu jangan boleh puas. Kita merasa puas namanya manusia. Ketika kita puas, ketika kita udah merasa nyaman, ya udah. Karena begini, pergaulan ya, ini tergantung circle juga, karena gue percaya mungkin Ricky circle-nya orang-orang yang bagus, orang-orang yang knowledgeable banget, apalagi dia sekarang ketua HIPMI NTB ya, di Mataram. Di Mataram, oke. Kalau dilihat jenjangnya tuh kayak grafiknya tuh bagus gitu. Biasanya begini secara pribadi ya. Biasanya begini Rick, orang-orang yang sudah mendapatkan income besar seperti orang-orang seperti lu, biasanya mereka tuh terlena dengan kemegahan. Iya, ada yang jadi seperti itu. Biasanya hidupnya jauh lebih boros ya kan, mulai hidup tidak jelas dalam arti menghambur-hamburkan uang. Ada juga karena kutip mohon maaf bermain perempuan gitu kan, karena kita udah merasa puas sama kayak merasa apalagi yang belum nikah nih Ricky. Betul. Lu ada saran gak Rick? Kayak merasa gue bisa gitu. Bagaimana pola hidup yang lu lakuin selama lu bisa menjadi seperti sekarang? Iya, bisa setenang ini gitu. Jadi anggapannya yang paling perlu tuh anggapannya di selain bisnis paling penting adalah manajemen keuangan. Itu yang paling penting yang harus kita pahami dan pelajari dulu sebelum kalian memulai usaha sebetulnya. Jadi kenapa saya bilang gitu? Jadi anggapannya ada orang kelihatan sekarang juga banyak juga pengusaha muda yang sukses
mobilnya ada Lamborghini dan Iya, lain-lain. benar. Tapi memang itu sah-sah aja menurut saya. Iya. Saya bilang sah-sah aja ketika dia udah punya passive income dan emang penghasilannya itu melebihi dari maksudnya itu dari tabungan, bukan dari putaran Modal. usaha, betul modal. Iya. Paham. Jadi emang udah Gitu. disiapin untuk itu. Ya, jadi anggapnya contoh kalian misalnya penghasilan kayak misalnya anggap 1 M lah bisa dibilang per bulan. Terus habis itu jangan 1 M kebesaran, anggap 10 juta lah kita ya, 10 juta. Terus habis itu kita punya untuk saving misalnya 3 juta, untuk putarin usaha lagi 5 juta untuk modal. Jadi kan 2 juta mungkin untuk Reward diri sendiri gitu. sendiri juga bisa. Nah, dari 2 juta kalian kumpulin misalnya selama setahun kalian mau beli motor misalnya bisa juga. Tapi ya memang hasil dari sisihin untuk reward. Kalau tabungan mungkin untuk investasi. Investasi itu bukan konsumtif. Kalau mobil kan konsumtif. Betul. Ya, misalnya investasi ke emas, Betul. properti kayak gitu. Yang 50-nya puterin lagi untuk supaya usaha Berarti makin jangan pernah mencampur baurkan uang berarti.